mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan. Mak Rompang. Kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, kita dalam bahaya. Sudah, cepat tinggalkan tempat ini. Tunggu Kamira, aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Hei, menjauh. Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berawa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kabut. Hei, penyihir semua. Penyihir keluar dari desa. Kang Batara bicara sungguh-sungguh. Iya, karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari. Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Aku ingin mencari sendiri pembunuh guruku itu. Tapi Kanjeng, kami mohon supaya Kanjeng tetap berada di dusun Panggalo ini. Andai saja Nyi Guru masih hidup, pasti kita bisa memecahkan isi kitab ini dengan mendengarkan petunjuk-petunjuk beliau. Ikutilah episode ke-21. Perang Tanding. Naskah karya Asmadi Syafar, teknik dan montase Iman Adiaswara, dengan sutradara Denny Denhas. Seri yang ke-7 Anda ini sekarang masih didukung mendengarkan para Sandiwara pelaku. Radio di Ferry channel Fadli Memori sebagai 80. Batara, Ashari sebagai Ki Au, Elias Gibel sebagai Ki Rimbas, Nanang sebagai Padatu, Yvonne Rose sebagai Wulandari, Naryo sebagai Ki Sabrang, dan pembawa cerita Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan bahwa Ki Au ingin mengadu domba Batara dengan kerajaan Darmasraya. Ki Au membuat laporan yang mengada-ada. Laporan itu hanyalah khayalan dia sendiri. Ia mengatakan bahwa kerajaan Darmasraya akan menyerbu Panggalo dengan kekuatan yang sangat hebat, sehingga sempat membuat Batara berpikir keras untuk menghadang serbuan itu. Akan tetapi tidak lama kemudian, Batara mendapat laporan lain dari Rimbas yang baru saja kembali dari ibu kota kerajaan Darmasraya. Rimbas mengatakan bahwa kerajaan Darmasraya tidak bersiap-siap untuk menyerbu Panggalo. Di ibu kota kerajaan tampak biasa-biasa saja. Lalu kembali Batara berpikir keras ketika datang utusan Senopati Kerajaan Darmasraya yang mengundang Batara untuk menemui Senopati Darmasraya di ibu kota kerajaan. Apakah kau percaya atas undangan Senopati Kerajaan Darmasraya ini, Padatu? Saya merasa undangan ini adalah undangan yang jujur, Kanjeng Gusti.
Tidak ada maksud-maksud tertentu di balik niat Senopati Kerajaan Darmasraya mengundang Kanjeng Gusti ke sana. Bagaimana menurutmu, Rimbas? Pendapat saya sama dengan Padatu, Kanjeng Gusti. Undangan itu adalah undangan yang jujur. Tidak punya maksud tertentu di balik undangan yang disampaikan itu. Namun tentu sebaiknya Kanjeng Gusti juga membawa sepasukan khusus untuk mengawal Kanjeng Gusti ke sana. Karena ditakutkan kalau terjadi apa-apa, Kanjeng Gusti tidak sendirian. Tapi Kanjeng Gusti akan bersama sepasukan khusus yang bisa menjaga keselamatan Kanjeng Gusti kalau terjadi apa-apa. Begitu menurutmu? Saya menghaturkan sembah ke hadapan Kanjeng Gusti Batara. Saya mendukung pendapat Ki Rimbas, Kanjeng Gusti. Sebaiknya Kanjeng Gusti berangkat ke Kerajaan Darmasraya dengan membawa pasukan khusus untuk menjaga keselamatan Kanjeng Gusti. Karena kita tidak bisa menduga apa yang diinginkan oleh Senopati Kerajaan Darmasraya itu. Bagaimana dengan yang lain? Setuju, Kanjeng Gusti. Setuju. Baiklah, kalau begitu, besok pagi aku akan berangkat ke Kerajaan Darmasraya. Aku akan berangkat bersama dengan Wulandari. Sementara Padatu mengiringku bersama dengan pasukan khusus Kerajaan Panggalo ini. Hanya yang aku minta, jangan sampai bahwa iring-iringan pasukan khusus yang dipimpin oleh Padatu diketahui oleh orang-orang Darmasraya. Jadi, apakah saya bersama pasukan khusus harus membayangi perjalanan Kanjeng Gusti dari jauh saja? Iya. Namun ketika aku dan Wulandari sudah memasuki ibu kota Kerajaan Darmasraya, Ki Padatu dan pasukan khususmu harus sudah menyebar ke seluruh pelosok kota. Bahkan kalau perlu, mengepung keraton tempat kediaman Senopati. Karena di sanalah nanti aku akan dijamu oleh Senopati Kerajaan Darmasraya. Dan jangan bertindak sebelum diperlukan betul. Siaga, Kanjeng Gusti. Besok pagi-pagi sekali, kita sudah berangkat menuju Kerajaan Darmasraya. Dan Ki Padatu bersama pasukan khususmu harus berpakaian seperti rakyat biasa. Siaga, Kanjeng Gusti. Sembah hormat saya untuk Kanjeng Gusti. Sembahmu aku terima, Dayang. Apakah aku boleh masuk ke dalam keputaran ini? Maaf Kanjeng Gusti, siapa yang berani melarang Kanjeng Gusti masuk kemari? Bukankah Kanjeng Gusti adalah raja yang kami sembah di dalam keraton Panggalo ini? Oh, iya. Apakah Wulandari belum tidur, Dayang? Raden Ayu Wulandari masih bangun, Kanjeng Gusti. Silakan masuk, Kanjeng Gusti. Iya. Wulandari, kau belum tidur? Belum, Kakang. Sudah sejak tadi kau duduk di dekat jendela ini, Wulan. Sejak sore tadi, Ada yang kau pikirkan? bila melihat bulan purnama begini, aku ingat Telaga Sore, Kakang. Suasana malam hari di saat bulan purnama begini di Telaga Sore pasti sangat indah dan damai. Iya, suasana di sana pasti terasa indah dan damai. Tapi di sini juga tidak kalah indahnya, Wulan. Suasana di dalam kaputaran ini juga sangat indah dan damai. Tapi aku tidak betah tinggal di dalam keraton seperti ini, Kakang Batara. Kalau Kakang tidak keberatan, besok pagi aku ingin pulang sendiri ke Telaga Sore. Besok pagi? Iya, Kenapa harus mendadak seperti ini, Wulan? karena aku selalu ingat Telaga Sore, Kang. Ah, Kakang Batara rupanya tidak suka aku pulang besok pagi. besok pagi aku berniat mengajakmu ke Kerajaan Darmasraya, Wulan. Kau mau? Untuk apa ke sana, Kang? Kakang memenuhi undangan Senopati Kerajaan Darmasraya itu? Iya, Kakang tidak curiga kalau Kakang akan dijebak sampai di sana? aku selalu waspada untuk hal-hal seperti itu, Wulan. Aku sudah mempersiapkan sepasukan terlatih untuk mengawalku secara khusus. Bahkan untuk itu, aku ingin mengajakmu serta. Supaya bila terjadi sesuatu, bisa kita hadapi bersama. Kau mau bukan? Iya. Kenapa? Kau keberatan? Oh, baik. Aku mau pergi bersama Kakang. Tapi sekembali dari sana, aku akan kembali ke Telaga Sore. Wulan, apakah kau akan meninggalkan aku sendiri mengurus kerajaan Panggalo ini? Bukankah kita sudah sepakat untuk bersama-sama mengurus kerajaan ini dulu? Baru setelah semuanya selesai, kita akan kembali ke Telaga Sore. Kita akan menyepi berdua di sana. Kita akan menghabiskan sisa hidup kita di sana. Tapi aku rindu sekali untuk pergi ke sana, Kakang. Aku rindu pada almarhum Nyi Guru. Aku rindu pada gubuk kecil di Telaga Sore. Aku rindu semuanya. Entah kenapa, aku tidak tahu. Tapi rasanya aku memang lebih suka tinggal di sana daripada hidup di dalam keraton yang selalu asing bagiku ini. Wulandari, dari semua musuh Mak Rompang, hanya kita yang tinggal, Wulan. Sehingga kita harus selalu bersama-sama, supaya kita bisa menghadapi segala ancaman Mak Rompang bersama. Kalau kau ingin tinggal di Telaga Sore, berarti kita tentu akan terpisah. Dan tentu kekuatan kita akan menjadi terpisah-pisah. Sehingga dengan mudah Mak Rompang bisa menghancurkan kita. Jadi, aku berharap kita selalu bersama. Kita jangan berpisah lagi. Karena Nyi Guru dan Ki Mujur almarhum tentu akan bersedih di alam baka bila beliau berdua melihat kita bercerai-berai seperti ini. Baiklah, Kakang. Tapi aku tetap berkeinginan sepulang dari ibu kota Darmasraya, kita mampir ke Telaga Sore. Baiklah.
Kenapa kau masih duduk di bawah jendela ini, Bulan? Tidurlah. Hari sudah larut malam. Besok pagi-pagi sekali kita harus berangkat menuju ibu kota kerajaan Darmasraya. Malam ini bulan sedang purnama. Biasanya pada malam bulan purnama seperti ini, orang-orang yang mempunyai tanda lambang kembang kemboja di leher atau di lengan mereka sedang mencari korban untuk tumbang. Semoga saja hal seperti itu tidak terjadi di Panggalo ini, Bulan. Karena belum pernah terdengar kejadian seperti itu terjadi di sini. Selesai sudah tugasku. Sebelum tengah malam, aku sudah bisa membunuh seorang penduduk Panggalo. Sehingga selamatlah aku malam ini dari kutukan Mak Rompang. Ada peronda yang melihat aku. Aku harus bersembunyi. Dia mati. Ada luka di lehernya. Pasti dia dibunuh oleh orang tadi. Mari kita cari orang tadi. Tunggu dulu. Kenapa? Aku tidak yakin kalau yang membunuh orang ini adalah manusia biasa. Kenapa? Luka di lehernya ini, lihat. Luka seperti bekas gigitan binatang. Orang itu adalah manusia siluman maksudmu? Mungkin. Kalau begitu mari kita laporkan kejadian ini kepada Senapati Padatu. Ayo. Kenapa Kisabrang? Kenapa malam-malam begini Kisabrang ada di dalam ibu kota Panggalo ini? Kiau, aku melihat seorang laki-laki dibunuh oleh orang yang tidak dikenal. Betulkah? Betul, itu mayatnya masih tergeletak di sana. Mari, Kisabrang harus pergi dari sini. Nanti Kisabrang akan ditangkap. Karena sebentar lagi pasti akan datang para pengawal keraton Panggalo kemari. Dan kalau Kisabrang mereka temukan di sini, pasti Kisabrang mereka tangkap. Lalu kemana aku harus bersembunyi? Mari ikut aku. Akan aku tunjukkan jalan keluar pintu rahasia dari tembok benteng ibu kota Panggalo ini. Terima kasih. Nah, Kisabrang, ini jalan keluarnya. Cepatlah pergi sebelum para pengawal Panggalo datang kemari. Terima kasih, Jawuk. Ampun, Kanjeng Gusti. Saya tidak tahu siapa yang membunuh laki-laki itu. Apakah sudah kau periksa seluruh pelosok ibu kota ini, Padatu? Sudah, Kanjeng Gusti. Malam bulan purnama. Laki-laki itu mati dengan bekas gigitan binatang di lehernya. Apakah mungkin ibu kota kerajaan ini sudah dimasuki oleh orang-orang Mak Rompang? Apa yang harus saya lakukan, Kanjeng Gusti? Saya mohon petunjuk. Betul-betul sudah kau periksa seluruh pelosok ibu kota ini, Padatu? Sudah, Kanjeng Gusti. Tapi saya tidak menemukan apa-apa. Pembunuh itu pasti sudah lari jauh. Kanjeng Gusti yakin kalau yang membunuh laki-laki itu adalah manusia? Yakin. Luka gigitan di leher laki-laki itu bukan gigitan binatang buas, tapi gigitan manusia siluman. Apakah kita perlu periksa seluruh penduduk Panggalo ini, Kanjeng Gusti? Tidak usah. Bulan purnama masih lama. Bulan purnama. Apa maksud Kanjeng Gusti Batara dengan bulan purnama? Apakah persiapan keberangkatan besok sudah kau periksa? Semuanya sudah siap, Kanjeng Gusti. Mayat laki-laki itu sudah diurus? Sudah, Kanjeng Gusti. Bagus. Sekarang kau istirahatlah. Karena besok pagi-pagi sekali kita sudah harus meninggalkan ibu kota Panggalo menuju ibu kota kerajaan Darmasraya. Siaga, Kanjeng Gusti. Pagi-pagi sekali Batara dan Wulandari sudah meninggalkan ibu kota Panggalo. Kedua orang itu menunggang 2 ekor kuda yang besar dan bagus. Sementara para pengawal yang mengiringi mereka hanyalah 10 orang yang berpakaian resmi sebagai pengawal. Namun jauh di luar ibu kota Panggalo, sepasukan prajurit yang terlatih dipimpin oleh Padatu sudah berjalan lebih dahulu. Mereka menyamar sebagai rakyat biasa. Batara akhirnya berniat memenuhi undangan Senopati Kerajaan Darmasraya. Namun Batara tidak akan berangkat seorang diri ke sana. Batara telah mempersiapkan sepasukan prajurit khusus untuk berjaga-jaga dari kemungkinan terburuk yang akan dialaminya. Akan tetapi Wulandari tidak setuju semua kegiatan Batara di Kerajaan Panggalo itu. Wulandari ingin cepat kembali ke Telaga Sore karena Wulandari tidak tertarik cara hidup Batara yang selalu berada di lingkungan keraton. Akhirnya Wulandari menyetujui rencana Batara. Dengan catatan setelah semuanya selesai, mereka berdua akan menghabiskan sisa hidup mereka di Telaga Sore. Sementara di tengah malam, Kisabrang telah membunuh seorang penduduk Panggalo karena malam itu adalah malam bulan purnama. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Kejadian itu dilaporkan Padatu kepada Batara. Batara sangat terkejut. Namun akhirnya Batara memerintahkan Padatu untuk beristirahat. Karena keesokan harinya, mereka akan melakukan perjalanan yang panjang dan sangat jauh. Kenapa Kakang memilih berkemah di sini, Kakang Batara?
Bukankah perjalanan kita masih jauh, sedangkan kita semua belum letih betul? Aku ingin menghemat tenaga seluruh rombongan ini, Wulandari. Termasuk tenaga kita berdua. Karena kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi sesampai di ibu kota Panggalo. Apakah kakak mulai ragu memenuhi undangan Senapati Darmasraya ini? Aku tidak ragu sedikit pun. Hanya aku perlu berjaga-jaga. Kita perlu menghemat tenaga. Karena kita akan masuk ke sarang musuh. Kalau itu alasan kakang, aku setuju saja. Tapi mungkin saja karena alasan lain kan? Karena aku tahu tadi malam kakang Batara tidur sedikit sekali. Betul kan? Kau tahu rupanya. Karena aku juga hanya tidur sedikit tadi malam. Kenapa begitu, Wulan? Karena aku mendengar ada jeritan orang minta tolong. Tapi terdengar sangat jauh sekali. Pendengaranmu sangat baik, Wulan. Sehingga kau juga mendengar teriakan orang minta tolong itu. Oh, kakang Batara juga mendengarnya? Iya. Apakah kau mengejar ke arah suara itu terdengar, Wulan? Aku tidak mau mengejar keluar keraton Panggalo. Karena aku tidak mau terjadi lagi keributan pada diriku dengan penduduk Panggalo. Seperti beberapa waktu yang lalu. Mungkin kakang Batara mengejarnya? Aku juga tidak mengejarnya. Jadi kakang tidak tahu apa yang terjadi? Aku sudah mendapat laporan dari Senopati Padatu bahwa seorang penduduk Panggalo tewas digigit binatang buas di lehernya. Ah, pasti dia. Orang-orang Mak Rompang yang melakukannya? Betul, Kang. Bukankah malam tadi adalah malam bulan purnama? Ya, malam tadi adalah malam bulan purnama. Sebaiknya kita batalkan saja perjalanan ini. Kita harus kembali ke Panggalo, kakang Batara. Kita harus berjaga-jaga untuk nanti malam. Siapa tahu mereka muncul lagi membunuh penduduk yang lain. Tidak usah, Wulandari. Kenapa, kakang? Malam bulan purnama sudah lewat. Nanti malam tidak akan ada lagi penduduk yang jadi korban. Kalau mau menunggu, maka kita harus tunggu malam bulan purnama berikutnya. Karena budak-budak Mak Rompang itu akan mencari mangsa pada malam bulan purnama berikutnya. Iya juga ya. Jadi, kita tetap meneruskan perjalanan ini. Sudah mulai banyak budak-budak Mak Rompang berkeliaran, kakang Batara. Sedangkan kita belum juga tahu cara menghadapi Mak Rompang. Ya, semoga saja di masa-masa mendatang kita akan tahu caranya. Mari kita berkemas-kemas untuk meneruskan perjalanan. Iya, kakang. Perhatian, seluruh rombongan bersiap meneruskan perjalanan. Kisabrang, bangunlah. Hari sudah siang. Sinar matahari sudah menerobos dari puncak-puncak pohon di hutan ini. Aku kesiangan rupanya. Loh, dari mana Kisabrang tadi malam? Aku mengadakan pengintaian tadi malam di ibu kota Panggalo. Sendirian? Ya. Oh, mulut Kisabrang ada bekas darah. Apa Kisabrang terluka tadi malam? Iya. Kenapa? Tadi malam aku dikejar oleh prajurit-prajurit yang meronda di dalam ibu kota. Sehingga mulutku tersangkut duri. Apakah kehadiran Kisabrang diketahui oleh mereka? Sebenarnya tidak. Tapi karena tengah malam aku masih berada di luar penginapan, maka mereka mengejar aku. Untung Ki Awuk datang menolongku, sehingga aku dapat keluar dari ibu kota Panggalo tanpa membuat keributan. Jadi, ini kesempatan kita untuk membuat kekacauan di ibu kota Panggalo. Karena seluruh kekuatan keraton Panggalo sedang menuju kerajaan Darmasraya. Karena aku berhasil mengelabui Batara. Aku mengatakan bahwa kerajaan Darmasraya sedang bersiap-siap menyerbu Panggalo. Lalu Batara percaya. Walau akhirnya datang seorang petugas sandi yang mengatakan bahwa kerajaan Darmasraya tidak melakukan persiapan apa-apa. Kerajaan Darmasraya tidak berniat menyerbu Panggalo. Apalagi datang seorang utusan kerajaan Darmasraya mengundang Batara ke Darmasraya untuk melakukan kunjungan persahabatan. Nah, kini Batara dan Wulandari berangkat ke Darmasraya untuk memenuhi undangan itu. Tetapi kekhawatiran dalam diri mereka tetap ada. Sehingga Batara membawa orang-orang terbaiknya beserta pasukan khusus Panggalo untuk mengawalnya selama mengadakan kunjungan ke Darmasraya. Nah, jadi inilah kesempatan untuk kita melakukan kekacauan di ibu kota Panggalo itu. Caranya bagaimana, Ki Awuk? Begini, kita akan masuk ke ibu kota, lalu melakukan perampasan-perampasan. Perampasan itu seolah-olah dilakukan oleh orang-orang Darmasraya. Sehingga Batara pasti akan sangat benci kepada kerajaan itu. Bahkan mungkin dia akan menyerbu kerajaan besar itu. Nah, itulah saat yang kita nanti. Kalau Batara sudah tewas di dalam peperangan, maka Panggalo akan jadi milik kita. Kita akan bersedia memberikan upeti kepada Darmasraya sebagai tanda takluk. Bagus. Kapan waktunya kita mulai pekerjaan itu, Ki Awuk? Kalau bisa, secepatnya. Sebelum Batara kembali dari kerajaan Darmasraya. Bagaimana, Anindya? Kau setuju? Iya, aku setuju. Nah, aku akan menghubungi dulu kelompok Harimau Kumbang. Mereka sudah lama menunggu kesempatan ini. Siapa pimpinan mereka, Ki?
Namanya Jabrik. Ilmunya cukup tinggi. Anak buahnya pun banyak. Dan juga rata-rata berilmu tinggi. Kapan kita menemui dia? Kalau kalian berdua tidak keberatan, nanti malam kita temui di tempat persembunyian mereka. Baik. Siapa? Aku. Oh, maaf, Senapati Padatu. Saya tidak tahu kalau Senapati yang datang berkunjung ke perkemahan Kanjeng Gusti Batara tengah malam begini. Kau prajurit yang tangkas. Karena kau sudah menjalankan tugas menjaga Kanjeng Gusti dengan baik. Terima kasih, Senapati. Aku mau menemui Kanjeng Gusti. Apakah Kanjeng Gusti ada di dalam kemahnya? Ada, Senapati. Silakan masuk, Senapati. Kanjeng Gusti belum tidur. Saya menghaturkan sembah ke hadapan Kanjeng Gusti. Hah? Padatu? Betul, Kanjeng Gusti. Oh, silakan masuk. Terima kasih, Kanjeng Gusti. Kau Senopati yang handal. Kau selalu membayang-bayangi rombonganku ini. Itu sudah menjadi tugas saya, Kanjeng Gusti. Ada berita apa yang kau bawa malam-malam begini ke perkemahanku, Padatu? Saya bersama pasukan khusus berkemah tidak jauh dari sini, Kanjeng Gusti. Karena saya tidak berani terlampau jauh. Kenapa begitu? Seharusnya kau dan pasukanmu sudah mendekati ibu kota Dharmasraya malam ini. Seharusnya memang begitu, Kanjeng Gusti. Tapi saya dan pasukan saya tadi pagi memergoki beberapa orang pasukan pengintai kerajaan Dharmasraya yang membayangi rombongan Kanjeng Gusti ini. Sehingga saya tidak berani jauh dari rombongan Kanjeng Gusti. Pasukan pengintai? Apa maksud mereka membayangi kita? Saya belum tahu betul, Kanjeng Gusti. Apakah pasukan pengintai itu tahu kalau kau juga membayangi mereka? Tidak, Kanjeng Gusti. Kalau begitu, kita harus Anda lebih hati-hati. sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Ya, kita akan terus ke Dharmasraya. Walau apapun yang akan menghadang kita sesampai di sana. Siaga, Kanjeng Gusti. Dan ingat, Padatu, jangan rubah rencana yang sudah aku tetapkan. Semuanya harus berjalan seperti semula. Terutama bila kita sudah sampai di ibu kota kerajaan Dharmasraya. Siaga, Kanjeng Gusti. Saya mohon diri, Kanjeng Gusti. Silakan. Ini Gelati Kisana. Oh, rupanya kami kedatangan tamu-tamu terhormat malam ini. Betul, Jabrik. Aku dan kedua kawanku ini datang memenuhi janji untuk datang kemari. Wah. Rupanya Ki Awuk yang datang. Terima kasih atas sambutan Kisanak yang sangat bagus ini. Maaf, perempuan cantik. Aku selalu menyambut tamu-tamuku dengan cara seperti itu. Mari, silakan masuk ke dalam rumahku ini. Ya. Mari Ki Sabrang, Anindya. Iya. Kalian tidak mau duduk rupanya. Kalau begitu, aku yang duduk. Kalian silakan berdiri saja. Ayo, kita duduk. Ki Awuk, laki-laki yang bernama Jabrik ini aneh. Ya, dia aneh, tapi juga sakti. Nah, Anindya, perhatikan saja orang-orangnya. Sejak tadi mereka memperhatikan kita dengan wajah yang beringas. Aku tidak takut pada mereka. Rupanya kalian mau duduk juga. Kisanak, apa kamu bisa lebih sopan pada kami? Apa aku tidak sopan? Apakah aku salah kalau aku mempersilahkan tamu-tamuku duduk? Anindya, ingat, kita kemari bukan mencari musuh, tetapi mencari kawan. Sikapnya sangat kurang ajar. Aku tidak suka. Oh, rupanya kau tidak suka pada sikapku ini, gadis cantik. Rombongan Batara kembali berkemah di sebuah tanah yang datar karena ibu kota kerajaan Dharmasraya masih jauh. Dan ketika hari menjelang tengah malam, Padatu tiba-tiba menghadap Batara di dalam kemah induk. Padatu melaporkan bahwa rombongan Batara sedang dibayang-bayangi oleh sepasukan pengintai dari kerajaan Dharmasraya. Laporan itu membuat Batara terkejut, namun dia tetap memutuskan untuk terus menuju ibu kota kerajaan Dharmasraya. Dan kini Batara akan lebih berhati-hati lagi. Sementara di tempat persembunyian Ki Sabrang, Ki Awuk, Ki Sabrang dan Anindya sepakat pergi menemui kelompok perampok Harimau Kumbang dengan pimpinannya yang bernama Jabrik. Mereka akan mencoba bekerja sama dengan kelompok perampok itu untuk mengacau ibu kota Panggalo. Sementara orang-orang kuat keraton Panggalo sedang tidak ada di tempat. Tetapi ketika sampai di sarang perampok Harimau Kumbang, Anindya sudah merasa tidak suka karena Anindya tidak dihargai sebagaimana seorang tamu oleh pimpinan perampok itu. Sehingga timbul ketegangan di antara mereka. Apa maksud kalian datang ke tempat kami? Begini, Jabrik. Kedatangan kami ini sesuai dengan pembicaraan kita 3 hari yang lalu. Rupanya kau sungguh-sungguh untuk melaksanakan niatmu itu. Kalau aku tidak sungguh-sungguh,
Kami tentu tidak berada di tempatmu malam ini, Jabrik. Oh, baik. Dan aku suka kerjasama dengan kalian. Karena kalian bukanlah orang-orang sembarangan. Tadi aku sudah melihat kehebatan gadis cantik ini. Walau kehebatannya belum seberapa bila dibandingkan dengan aku. Aku juga tadi hanya main-main menghadapi penyambutanmu, Jabrik. Kalau aku mau lebih sungguh-sungguh, aku khawatir kepalamu bisa melayang terkena belatimu sendiri. Rupanya kau sudah tahu namaku, gadis cantik. Aku perlu tahu namamu, Ki Jabrik. Bila sampai anak istrimu nanti tidak menjumpaimu lagi, maka aku bisa mengatakan pada mereka bahwa suami atau ayahnya tewas di tanganku. Wah, rupanya hebat juga keberanianmu, gadis cantik. Dan kalau begitu, aku perlu tahu namamu. Supaya nanti juga tidak ada yang menyesal. Baiklah, namaku Anindya. Nama yang bagus untuk calon istriku. Apa maksudmu, Ki Jabrik? Gadis cantik, kau harus tahu bahwa aku belum punya istri, apalagi punya anak. Tapi begitu aku pertama kali melihatmu tadi, maka aku langsung mengatakan pada diriku sendiri bahwa kaulah calon istriku. Kurang ajar. Sudah. Jabrik, tidak perlu kita berbenturan seperti ini. Aku tidak berbenturan dengan dia, Ki Awuk. Aku hanya mengelakkan serangan yang dilepaskanmu, supaya niatnya untuk memenggal kepalaku tidak kesampaian. Sudah. Sarungkan kembali senjatamu itu. Aku tidak mau terjadi pertumpahan darah di sini. Sudah. Sarungkan kembali senjatamu itu. Aku tidak mau terjadi pertumpahan darah di sini. Kalau dia tidak mau mencabut kata-katanya tadi, saya tidak akan mau menghadiri pertemuan ini. Sudah. Ki Jabrik itu hanya bergurau saja, Nindya. Ayo, sarungkan kembali pedangmu itu. Gadis cantik, jangan penaik darah begitu. Nanti umurmu pendek. Musuh yang akan kita hadapi masih banyak. Urusan kita masih belum kita lakoni. Kali ini masih aku diamkan, Ki Jabrik. Tapi kalau hal ini terjadi di masa mendatang, aku tidak akan berhenti sampai di sini. Aku suka caramu menghadapi aku, Anindya. Nanti akan kita sambung lagi pertempuran kita tadi. Anindya, tidak usah diperpanjang lagi urusan ini. Kejadian tadi hanyalah sebuah cara penyambutan Ki Jabrik pada kita. Tenangkan hatimu ya. Iya, mungkin. Maksud kunjungan kami bahwa kami bertiga akan mengajak Ki Jabrik dan anak buah Ki Jabrik untuk menumpas penguasa-penguasa keraton Panggalo. Tentu. Dengan harapan bahwa bila usaha ini berhasil, maka aku akan menjadi senopati seperti janji Ki Awuk padaku dulu. Beres, Ki Jabrik. Semua yang aku telah janjikan kepadamu akan kupenuhi. Baik. Nah, sekarang keadaan di keraton Panggalo sedang sepi. Semua petinggi-petinggi Panggalo sedang pergi ke ibu kota kerajaan Dharmasraya bersama dengan pimpinan keraton yang bernama Batara. Kenapa takut? Biar ada Batara pun, aku berani mengobrak-abrik Panggalo. Bukan begitu, Ki Jabrik. Bahkan aku yakin kalau Ki Jabrik dananya seperti sekarang ini, tentu kita akan lebih merasa leluasa. Ki Awuk memakai cara yang tidak memakan tenaga. Jangan suka meremehkan Batara. Dia bukan orang sembarangan seperti kita. Dia orang yang sakti. Ilmunya sangat tinggi. Aku tahu betul tentang hal itu. Iya. Aku juga tahu. Itu sebabnya kita mempergunakan kesempatan ini untuk menghancurkan Panggalo. Karena Batara tidak ada di tempatnya. Ya. Tapi tidak usah disebut-sebut lagi nama Batara itu. Aku bosan mendengarnya. Sekarang yang penting, apa yang akan aku lakukan bersama anak buahku ini, Ki Awuk? Begini, untuk hal seperti ini, sebaiknya Ki Sabrang yang menerangkannya. Karena nanti Ki Sabranglah yang akan memerintah di kerajaan Panggalo itu. Ini yang akan menjadi raja di Panggalo nanti. Kurang ajar betul laki-laki yang bernama Jabrik ini. Dia memandangku dengan sinis. Kini dia memandang keris si buntungku dengan aneh. Seolah-olah dia takut berurusan dengan aku. Kau sudah tua bangka. Sudah tidak pantas lagi menjadi apa-apa di dunia ini. Tapi kalau melihat tongkronganmu, kau boleh juga Ki Sabrang. Tadi kau menghina Anindya. Sedangkan Anindya nanti akan jadi permaisuriku. Berarti kau secara tidak langsung telah menghina aku. Kini kau menghina aku, Jabrik. Berarti sudah 2 kali kau menghina aku malam ini. Baik. Kini aku butuh tenagamu. Kalau kau sudah tidak aku perlukan lagi, maka kau akan aku singkirkan ke Lampaka. Ayo Ki Sabrang, ayo. Beberkan rencanamu di depan kami malam ini. Supaya kami tahu apa yang akan kami lakukan terhadap kerajaan Panggalo. Baik,
Pertama-tama, kita akan melakukan pengacauan dan perampokan terhadap orang-orang yang menuju ibu kota Panggalo. Dan kita akan memakai tanda-tanda pasukan kerajaan Dharmasraya. Dan kalau keadaan penduduk sudah mulai takut, maka baru kita masuk mengacau ke dalam ibu kota Panggalo. Wah. Rencanamu hebat juga, Ki Sabrang. Walau untuk melakukan perampokan itu bukanlah hal yang sulit bagi aku dan anak buahku. Ki Sabrang adalah orang yang jempolan cara berpikirnya. Sehingga Ki Sabrang berhasil di dalam perdagangan rempah-rempah. Kini Ki Sabrang adalah orang yang sangat kaya raya di belahan kerajaan Dharmasraya. Ki Sabrang menguasai hampir seperempat tanah yang berada di dalam wilayah kerajaan Dharmasraya itu. Sehingga tidak sulit bagi Ki Sabrang untuk mengerahkan dana dalam rencana menghancurkan para pemimpin kerajaan Panggalo ini. Oh, Ki Sabrang ini adalah orang kaya. Untunglah cepat kenal dengan aku. Kalau tidak, tentu aku akan merampokmu bila bertemu dengan rombonganku ini. Tidak semudah itu merampokku, Ki Jabrik. Karena aku juga pasukan yang tidak kalah ganasnya dari orang-orangmu ini. Di mana pasukanmu itu bersembunyi, Ki Sabrang? Supaya kami bisa berkenalan. Nanti, kalau rencana kita ini sudah berjalan baik, maka kau tentu akan bertemu dengan pasukan yang aku katakan tadi. Karena mereka tentu akan ambil bagian juga di dalam rencana besar ini. Oh, bagus. Aku tunggu kesempatan berkenalan dengan mereka. Nah, jadi kapan rencana perampokan ini kita laksanakan, Ki Sabrang? Kalau bisa, mulai besok rencana ini sudah kita jalankan. Dan untuk melaksanakan kerja ini, berapa upaya yang akan kau berikan pada kami, Ki Sabrang? Aku sudah menduga bahwa hal ini pasti akan kau tuntut, Ki Jabrik. Walau sebenarnya hal ini tidak perlu. Karena nanti kau juga akan mendapat kedudukan di dalam susunan petinggi kerajaan yang aku pimpin nanti. Oh, hal itu masih jauh, Ki Sabrang. Aku tidak bermimpi tentang hal itu. Bagiku yang penting sekarang ini, berapa yang akan kau bayar pada kelompokku ini? Kelompok Harimau Kumbang. Baiklah, akan aku bayar 1000 kepeng malam ini. Oh, itu kecil sekali, Ki Sabrang. Sebenarnya bayaran ini sudah sangat tinggi, Ki Jabrik. Karena barang hasil rampokan adalah untuk kelompokmu. Oh, menarik juga aturan yang kau berikan padaku. Baik. Aku terima tawaranmu. Mana uangnya? Ini. Wah. Besok pagi, kerja ini sudah akan aku lakukan bersama anak-anak buahku. Tampaknya Senopati Kerajaan Dharmasraya menyambut kita dengan dingin. Pintu gerbang kota tertutup dengan rapat. Padahal utusan kita sudah menghadap Senopati Dharmasraya bahwa kita akan memasuki ibu kota kerajaan saat matahari sudah condong ke arah barat. Tapi tidak ada tanda-tanda kalau mereka akan menyambut seorang raja yang berkuasa di sebuah kerajaan. Bahkan aku sudah melihat beberapa orang yang mencurigakan telah membayangi rombongan kita menjelang ke tembok kota. Aku tidak khawatir, karena pasukan khusus kita juga sudah menempati sudut-sudut penting di dalam ibu kota kerajaan Dharmasraya ini. Sehingga bila terjadi hal-hal yang berbahaya, mereka akan bertindak cepat. Kehadiran mereka tidak akan diketahui oleh orang-orang Senopati Kerajaan Dharmasraya, karena mereka menyamar sebagai orang biasa. Aku sudah melihat mereka, Kakang. Jadi jangan cemas. Kita dalam keadaan siap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Kakang Batara, pintu gerbang kota terbuka. Dan ada seorang penunggang kuda menuju kemari. Kalau melihat lambang yang dia bawa, pasti penunggang kuda itu utusan Senopati Kerajaan Dharmasraya. Dengan perlahan-lahan Batara mengangkat tangan memberi aba-aba kepada seluruh rombongan untuk berhenti berjalan. Sedangkan penunggang kuda itu semakin dekat. Bahkan tidak lama kemudian, penunggang kuda berhenti di hadapan Batara. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di Batara channel lalu membalas Memori penghormatan itu. 80. Kemudian penunggang kuda itu mempersilakan Batara dan rombongan menuju pintu gerbang kota. Tidak lama kemudian, rombongan Batara bergerak perlahan-lahan menuju pintu gerbang kota yang sudah terbuka lebar. Ketika penduduk kota raja melihat rombongan Batara, mereka heran. Bahkan di antara mereka ada yang tertawa sinis, karena mereka menganggap bahwa rombongan Batara itu adalah rombongan kerajaan kecil yang akan mencoba-coba menundukkan kerajaan Dharmasraya. Setelah agak lama berjalan, rombongan itu sampai di depan keraton Senopati yang megah. Lalu rombongan itu dipersilakan masuk ke dalam pendopo agung. Di dalam keraton ini sepi sekali. Seperti penghuni keraton ini tidak peduli dengan kedatangan kita, Kakang. Itu pertanda bahwa mereka tidak begitu peduli dengan kehadiran kita. Apakah karena kerajaan Panggalo sebuah kerajaan kecil? Ya, memang begitu. Kalau saja kerajaan Panggalo adalah sebuah kerajaan besar, maka yang akan mengundang kita bukanlah seorang senopati kerajaan, tapi adalah raja dari kerajaan Dharmasraya ini.
Utusan itu memberi aba-aba supaya kita berhenti di sini, Kakang. Iya. Terimalah sembah hormat hamba untuk Kanjeng Gusti dan rombongan. Kanjeng Gusti beserta rombongan dipersilahkan menunggu di pendopo agung ini. Ki Sabrang, Ki Awu, dan Anindya merencanakan membuat kekacauan di ibu kota Panggalo. Sementara Batara dan orang-orang pilihannya pergi ke ibu kota kerajaan Dharmasraya. Ketiga orang itu mengadakan kerjasama dengan kelompok perampok yang menamakan diri mereka Harimau Kumbang. Perampok Harimau Kumbang ini sudah banyak membuat keonaran dan kekejaman di pinggiran kerajaan Panggalo, sehingga mereka sangat ditakuti oleh penduduk. Sementara itu di ibu kota kerajaan Dharmasraya, Batara dan rombongan sudah memasuki ibu kota kerajaan. Mereka sudah berada di dalam keraton, tempat kediaman senopati kerajaan. Kini Batara dan rombongan sedang menunggu kehadiran senopati Dharmasraya. Selamat datang di tempatku ini, Batara. Maaf, senopati. Ini adalah raja kami, Kanjeng Gusti Batara dari kerajaan Panggalo. Tidak sepantasnya kalau Kanjeng Senopati hanya menyebut nama saja. Kau siapa? Aku adalah senopati kerajaan Panggalo. Apa yang dikatakan oleh senopatiku betul. Sehingga kehadiranku di sini adalah sebagai seorang raja, bukan sebagai orang biasa. Apakah kalian tidak membaca undanganku yang diantar oleh utusanku kepadamu, Batara? Apa maksudmu, senopati? Di dalam surat itu aku tulis bahwa aku mengundangmu kemari sebagai perwira kerajaan Dharmasraya, dan tidak pernah aku menuliskan bahwa kau adalah seorang raja. Kalau memang begitu, aku yang salah baca. Dan maaf, aku dan rombonganku tidak akan berlama-lama di dalam keratonmu ini, karena aku merasa tidak punya urusan apa-apa dengan kerajaan Dharmasraya. Tunggu, ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Apalagi, senopati? Bukankah aku sudah katakan bahwa aku tidak punya urusan dengan kerajaan Dharmasraya? Baik. Tapi kau tidak akan bisa keluar begitu saja dari dalam pendopoku ini. Apa maksudmu, senopati? Kau tidak akan aku biarkan pergi begitu saja. Bahkan, kau bisa aku tangkap dengan tuduhan telah memasuki rumahku tanpa izin. Silakan, kalau kau mampu. Ini rumahku, Batara. Aku mampu berbuat apa saja. Kanjeng Senopati memanggil saya. Panggil para pengawal dan tangkap orang-orang ini. Maaf, Kanjeng Senopati. Para pengawal... Kenapa? Ada apa? Mereka sudah terikat. Oh, terikat? Apa maksudmu? Semua pengawal keraton, Kanjeng Senopati, sudah terikat di tiap tiang yang ada di dalam keraton. Siapa yang melakukan itu? Tidak tahu, Kanjeng. Karena menurut pengamatan saya, tidak ada satu orang pun berada di dalam keraton ini, kecuali orang-orang yang kita kenal. Kurang ajar. Siapa yang telah berani mencoreng mukaku ini? Maaf, Senopati. Tampaknya Senopati mempunyai kesibukan lain, sehingga aku bersama rombonganku akan meninggalkan tempat ini. Tidak bisa. Kalian tidak boleh meninggalkan tempat ini, karena kalian adalah tawananku. Aku jadi tidak mengerti, Senopati. Kenapa tiba-tiba aku harus jadi tawananmu? Karena aku diundang datang kemari. Bukan aku masuk rumah ini tanpa seizinmu. Kau tetap tawananku. Dengan apa kau akan menangkap aku, Senopati? Kau sudah tidak punya pengawal. Andai kata pengawalmu pun ada, belum tentu kau bisa menangkapku seenaknya, Senopati. Mari, kita berangkat semua. Tunggu. Ada apa lagi, Senopati? Kau berada di ibu kota kerajaan Dharmasraya. Kau tidak bisa keluar begitu saja. Senopati tidak usah menakut-nakuti aku. Kalau aku berani masuk ke ibu kota kerajaan ini, berarti juga aku berani keluar dari ibu kota ini. Harindana! Maaf, Kanjeng Senopati. Ki Harindana juga terikat di tiang utama keraton ini. Lepaskan Harindana dan seluruh pengawalku dari ikatannya. Wulan, jangan! Aduh! Kalau kau berani melepaskan Harindana dan seluruh pengawal di dalam rumah ini, maka nyawamu akan melayang. Ayo, jawab! Iya. Sudah, Wulan, sudah. Kau keterlaluan perempuan iblis. Berani kau memerintah orang-orangku. Walau ilmumu tinggi, aku tidak akan takut padamu. Kau tidak usah menantangku, Senopati. Kau sudah tua, dan aku tahu kau dalam keadaan sakit. Kakimu saja tidak sanggup kau angkat, sehingga kau menyeret sebelah kakimu. Jadi kau mau apa? Biarkan kami pergi. Kalau kau tetap menahan kami di dalam rumahmu yang mewah ini, maka pasti akan terjadi kerusuhan di rumahmu ini. Sebaiknya memang begitu, Senopati. Tidak ada gunanya kau menahan kami di dalam rumahmu ini. Biarkan kami pergi, sehingga kau akan bisa dengan bebas melepaskan ikatan seluruh pengawalmu. Apakah kau lupa bahwa anakmu ketika berada di dalam istana Panggalo tidak pernah aku apa-apakan? Walaupun dia sudah menghina aku, bahkan aku melepaskan dia pergi. Padahal kalau aku mau, saat itu anakmu pasti sudah mati di tanganku. Baik, pergilah kalian. Kau jamin bahwa kami tidak akan diganggu oleh pasukan kerajaan Dharmasraya sampai kami berada di luar ibu kota kerajaan ini? Iya, aku jamin. Kalian tidak akan mendapat rintangan dari pasukan kerajaan. Ternyata kau berjiwa ksatria, Senopati. Terima kasih.
Permisi. Kau belum tidur, Padato? Maaf, Kanjeng Gusti. Saya belum tidur. Saya masih khawatir kalau pasukan kerajaan Darmasraya membayangi rombongan kita. Bahkan pasukan khusus, aku perintahkan menjaga di sekitar perkemahan kita ini. Bahkan aku melihat sepanjang perjalanan kita keluar dari ibu kota kerajaan Darmasraya tadi, ada beberapa orang pasukan pengintai mereka membayangi rombongan kita. Betul, Kanjeng Gusti. Pasukan pengintai mereka berjumlah 30 orang. Tapi mereka tidak berani berbuat apa-apa. Karena mereka telah tahu bahwa pasukan khusus kita juga mengamati gerak-gerik mereka dari jarak yang sangat dekat dengan mereka. Ternyata kau adalah senopati yang setia, Padato. Kau selalu memperhatikan keselamatan diriku. Padahal itu sebenarnya tidak perlu. Kanjeng Gusti, itu sudah menjadi tugas saya. Walaupun saya tahu bahwa Kanjeng Gusti bisa mengatasi bahaya yang Kanjeng Gusti hadapi tanpa bantuan siapapun. Dan aku tahu bahwa yang mengikat pasukan pengawas senopati kerajaan Darmasraya itu adalah kau bersama dengan pasukan khususmu, bukan? Betul, Kanjeng Gusti. Karena saya melihat bahwa mereka sudah bersiap-siap untuk menangkap Kanjeng Gusti beserta rombongan yang lainnya. Aku senang dengan tindakanmu itu, Padato. Sehingga senopati kerajaan Darmasraya itu tidak sembarangan lagi bertindak terhadap kita. Terima kasih, Kanjeng Gusti. Mohon maaf, Kanjeng Senopati. Saya gagal meringkus Batara dan rombongannya. Karena rombongan itu ternyata dijaga ketat oleh sepasukan prajurit yang sangat terlatih. Prajurit terlatih? Apa maksudmu? Prajurit-prajurit itu sangat tangkas dan mempunyai kepandaian khusus yang tidak dimiliki oleh prajurit-prajurit pengintai yang kita miliki, Kanjeng Senopati. Contohnya apa itu? Misalnya, tiba-tiba saja setiap prajurit pengintai kita sudah diapit oleh 2 orang prajurit pengintai mereka sambil mengancam dengan pedang terhunus, Kanjeng Senopati. Sehingga ke-30 prajurit pengintai kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali kembali ke dalam kota raja. Gagal rencanaku untuk menangkap pembangkang kerajaan Darmasraya itu, Harindana. Sebaiknya Kanjeng Senopati mengambil jalan lain untuk menangkap Batara, Kanjeng. Karena Batara itu bukan orang sembarangan. Ilmunya sangat tinggi. Bahkan perempuan yang mendampinginya kemarin itu tampaknya juga berilmu tinggi. Aku tahu dia berilmu tinggi. Tapi tidak setinggi yang kau duga. Maaf, Kanjeng Senopati. Cerita yang aku dapat tentang Batara sangat menakjubkan. Cerita tentang apa itu? Bagaimana Batara sampai di suatu kerajaan atas angin. Padahal kerajaan itu adalah kerajaan para siluman. Kerajaan para peri yang tidak bisa dilihat begitu saja oleh mata kita, Senopati. Dari mana kau dapat cerita itu, Harindana? Saya mendengar sekelompok orang yang sedang asik berbincang-bincang di suatu warung di dalam ibu kota kerajaan Panggalu, Kanjeng Senopati. Cerita mereka adalah tentang kehebatan Batara menuju kerajaan atas angin yang bernama Purwaka, Kanjeng Senopati. Dengan hati-hati Harindana menceritakan apa yang dia dengar di sebuah warung beberapa waktu yang lalu di ibu kota Panggalu. Ketika sekelompok orang asyik menceritakan kehebatan dan kesaktian Batara mencoba masuk ke kerajaan atas angin. Kerajaan itu bernama Purwaka, sedangkan senopati kerajaan Darmasraya itu mendengarkan dengan tekun. Jadi betul, Kanjeng Gusti itu mempunyai ilmu yang tinggi di sana. Betul, sehingga kita harus bangga mempunyai raja seperti Kanjeng Gusti Batara. Ya, kalau soal kesaktiannya, aku memang sudah mendengar. Bahkan bagaimana Kanjeng Gusti menunggang harimau putih. Aku sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Wah, tapi kalau soal kesaktiannya, sampai berada di negeri siluman yang terletak di balik awan, aku belum tahu sama sekali. Kanjeng Gusti? Tunggu. Aku memang pernah mendengar dari orang lain bahwa Kanjeng Gusti itu mempunyai binatang tunggangan seekor harimau putih. Tapi orang itu pun hanya mendengar cerita dari orang lain. Oh, kalau cerita tentang harimau tunggangan Kanjeng Gusti itu, ya, aku memang melihatnya sendiri. Ketika itu aku sedang bekerja di sawah. Oh, tiba-tiba saja aku melihat Kanjeng Gusti Batara berjalan di pematang sawah. Lalu aku menghaturkan sembah ke hadapan Kanjeng Gusti. Kanjeng Gusti menerima sembahku itu. Bahkan Kanjeng Gusti Batara menanyakan tentang hasil sawahku tahun lalu. Wah. Sehingga dengan segala senang hati aku menerangkan kepada Kanjeng Gusti. Setelah selesai aku menerangkan, ya, tiba-tiba seorang laki-laki tua sudah berdiri di samping Kanjeng Gusti itu. Lalu laki-laki tua itu bertubuh kekar dengan kumis tebal dan berwarna putih. Sedangkan rambutnya juga sudah putih. Lalu laki-laki tua itu bernama Aki Patok. Aki Patok? Ya, Aki Patok. Dan setelah itu Aki Patok berubah menjadi seekor harimau putih yang besar dan menyeramkan.
Namun dengan tenangnya Kanjeng Gusti Batara naik ke punggung harimau putih itu. Seperti naik seekor kuda tunggangan. Wah. Lalu tidak lama harimau putih itu berlari kencang dan hilang di ujung desa. Jadi Kisanak betul-betul melihatnya? Kalau aku bohong, aku bersedia disambar petir. Wah. Hebat sekali ya. Aku juga mendengar cerita seperti itu dari orang lain. Tapi cerita yang Kisanak sampaikan ini lebih lengkap. Sehingga sekarang aku baru tahu bahwa harimau putih itu bisa berubah menjadi manusia yang bernama Aki Patok. Nah, bagaimana cerita tentang Kanjeng Gusti pergi ke negeri atas angin Kisanak? Wah, kalau tentang itu aku tidak tahu. Tanya pada dia. Kanjeng Gusti itu memang bisa pergi ke negeri atas angin. Negeri tempat para peri bersemayam. Di sana ada sebuah kerajaan siluman yang bernama Kerajaan Purwaka. Dan tentu pergi ke sana bukan sembarang orang yang bisa. Orang itu harus sakti mandraguna. Nah, Kanjeng Gusti itu adalah orang yang sakti mandraguna. Karena untuk naik ke angkasa raya itu saja tidak mungkin orang bisa. Apalagi harus berdiam lama, berhari-hari di sana. Wah, Kanjeng Gusti bisa berdiam di sana. Seolah Kanjeng Gusti berada di atas permukaan bumi ini saja. Untuk apa Kanjeng Gusti ke sana? Apakah untuk menaklukkan Raja Peri yang memerintah kerajaan atas angin itu? Ya, Kanjeng Gusti ke sana untuk mencari kekasihnya yang bernama Wulandari itu. Ya, Wulandari itu sangat cantik ya. Aku juga akan mati-matian mencari kalau mempunyai kekasih. Cantik Wulandari itu hilang. Tapi kalau sampai mencari ke negeri siluman itu, mana kamu mampu? Terus. Bahwa Batara dan rombongan sudah berada di dalam keraton Senopati Darmasraya. Di sana Batara dan rombongan tidak diperlakukan sebagaimana tamu agung yang diundang secara terhormat. Batara dan rombongan bahkan akan ditangkap oleh Senopati. Sehingga Batara menjadi heran. Namun tiba-tiba Senopati kerajaan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena seluruh pengawalnya yang akan menangkap Batara terikat di tiang-tiang utama keraton itu. Akhirnya Batara dan rombongan dibiarkan pergi begitu saja oleh Senopati. Di dalam perjalanan pulang, Batara tahu bahwa yang mengikat pengawal-pengawal Senopati adalah pasukan khusus kerajaan Panggalo yang dipimpin langsung oleh Senopati Padatu. Di dalam tempat kediaman Senopati Darmasraya, pembantu utamanya yang bernama Harindana sedang menceritakan kehebatan dan kesaktian Batara kepada Senopati Darmasraya, sehingga Senopati itu sangat takjub mendengarnya. Kanjeng Gusti Batara dengan segala kesaktiannya pergi mencari ke istana atas angin. Sesampai di sana, Kanjeng Gusti tidak bisa masuk, sehingga kembali terlempar ke atas bumi. Namun Kanjeng Gusti tidak putus asa. Kanjeng Gusti membaca mantra, sehingga Kanjeng Gusti kembali berada di dalam istana Purwaka. Sesampai di sana, Kanjeng Gusti berhadapan dengan Raja Purwaka yang bernama Rakit Tanding. Mereka berkelahi. Kanjeng Gusti dapat mengalahkan Raja Siluman itu? Tidak. Mereka tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Perkelahian itu berakhir dengan seimbang. Akhirnya mereka setuju mengikat tali persahabatan. Bahkan Raja Purwaka itu sangat senang bisa mempunyai kawan seperti Batara. Sehingga Raja Purwaka itu menjodohkan adiknya kepada Kanjeng Gusti. Wah, adik Raja Siluman itu pasti cantik ya? Tentu saja. Bahkan adik Raja Siluman itu sudah pernah berada di kerajaan Panggalo ini. Yang betul? Betul. Apakah aku pernah melihatnya? Kita semua pernah melihat perempuan itu. Siapa dia? Di mana dia tinggal? Perempuan itu bernama Anindya. Dia tinggal di dalam keraton Panggalo. Dia? Betul dia? Betul. Kalau perempuan itu ya memang cantik sekali. Wah, pantas untuk jadi permaisuri Kanjeng Gusti. Tapi bukankah perempuan itu sudah tidak pernah tampak lagi di dalam keraton? Itu karena Kanjeng Gusti tidak mau beristrikan seorang perempuan yang berasal dari peri. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Dengan Anindya. Bahkan mereka seperti saudara kembar. Hanya yang membedakan mereka ialah tai lalat di tepi bibir Wulandari. Memang. Sehingga Kanjeng Gusti tentu saja memilih Wulandari. Karena Wulandari adalah kekasih Kanjeng Gusti Batara.
Bukan main. Ilmu Batara itu sangat hebat. Sehingga dia sudah bisa berhubungan dengan orang-orang atas angin. Sedangkan Kanjeng Senapati Dharmasraya tidak sampai seperti itu ilmunya. Kanjeng Senapati tidak pernah bisa sampai ke kerajaan atas angin. Aku memang belum pernah sampai ke negeri itu, Harindana. Karena hal itu bagiku sangat mustahil. Aku hanya pernah mendengar tentang lembah Merata. Lalu aku pergi ke sana untuk membuktikan apakah di lembah itu memang terdengar suara orang-orang yang meratap. Sesampai aku di sana, tidak ada apa-apa. Aku tidak mendengar suara orang yang meratap di dalam lembah itu. Hanya lembah itu memang suatu lembah yang indah. Tapi tampak agak aneh dan mengerikan kalau kita duduk lama-lama di sana. Maaf Kanjeng Senapati. Tentang lembah meratap pernah dialami oleh Raden Wangsadirja. Silakan Kanjeng Senapati bertanya sendiri kepada Raden Wangsa. Tapi yang membuat aku bingung, bukan karena Batara itu adalah orang yang bisa keluar masuk negeri atas angin. Tapi bagaimana caranya supaya Batara itu tunduk kepada kerajaan Dharmasraya dengan cara mengirim upeti kemari? Kalau menyuruh dia datang lagi menghadap kemari, rasanya hal mustahil Kanjeng Senapati. Karena dia sudah mengalami hal yang tidak menyenangkan di sini. Ya, aku berbuat begitu karena terdorong untuk pembalasan dendam padanya. Karena anakku Raden Wangsadirja diusir seenaknya dari dalam keraton Panggalo oleh Batara. Tetapi seharusnya Kanjeng Senapati tidak melakukan hal seperti itu kemarin terhadap Batara dan rombongannya. Sehingga kita bisa bicara baik-baik terhadap Batara. Iya, seharusnya aku memang tidak melakukan hal itu. Tapi sudah terlambat. Yang aku khawatirkan adalah kelangsungan dan keamanan kerajaan Dharmasraya ini, Harindana. Aku takut kalau nanti Panggalo akan menjadi batu sandungan bagi Dharmasraya. Itu sebabnya sebelum mereka menjadi besar, mereka sudah harus tunduk terhadap kita. Tapi nyatanya mereka bisa pergi begitu saja. Apakah kau punya pendapat untuk menaklukkan mereka, Harindana? Sebaiknya kita memohon kepada Sri Baginda Maharaja Dharmasraya untuk memanggil Batara ke istana. Lalu Sri Baginda tentu akan memaksa Batara tunduk terhadap Dharmasraya. Sehingga Batara akan membayar upeti kepada Dharmasraya, Kanjeng Senapati. Pendapatmu sangat cemerlang, Harindana. Besok pagi aku akan menghadap Sri Baginda. Kau sudah siap, Anindya? Kenapa kau mengurusi aku, Ki Jabrik? Urus anak buahmu sendiri. Dalam kerja seperti ini, kita harus satu kata. Maksudmu? Pakai cadarmu. Karena iring-iringan pedati itu sudah semakin dekat. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Jangan urus aku. Urus saja anak buahmu, Ki Jabrik. Ayo, pakai cadarmu. Sebentar lagi kita akan bertarung dengan pengawal barang-barang yang mereka bawa di dalam pedati itu. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Perlahan-lahan Anindya mulai menutup mukanya dengan kain hitam yang terikat di pinggangnya. Sehingga yang tampak kini hanyalah sepasang matanya yang indah. Sedangkan seluruh mukanya sudah tertutup kain hitam. Sedangkan Ki Jabrik dan seluruh anak buahnya sudah melakukan hal yang sama sejak semula. Sementara itu, iring-iringan pedati yang membawa barang-barang dagangan sudah semakin mendekat ke tempat persembunyian mereka. Dan tidak berapa lama, Ki Jabrik dan anak buahnya berhamburan menghadang rombongan pedati itu. Akan tetapi Ki Jabrik menjadi terkejut karena Anindya sudah lebih dahulu berada di tengah para pengawal barang pedati tadi. Bahkan sudah 2 orang terkapar dihajar oleh Anindya. Namun hal itu tidak berlangsung lama karena Ki Jabrik sudah terjun ke dalam perkelahian yang seru. Perkelahian itu tidak berlangsung lama pula karena orang-orang yang mengawal barang dagangan itu sudah banyak yang terkapar. Sisanya melarikan diri, sedangkan barang dagangan yang mereka tinggalkan dibawa oleh perampok Harimau Kumbang, pimpinan Ki Jabrik. Kenapa kalian? Apa yang akan kalian sampaikan pada Kanjeng Gusti Batara? Kami ingin menghadap Kanjeng Gusti Batara, Ki Rimbas. Kanjeng Gusti tidak ada di dalam keraton. Kalau kalian ingin menyampaikan sesuatu, katakan saja. Nanti aku sampaikan kepada Kanjeng Gusti. Maaf, Ki Rimbas. Kami akan menyampaikan perampokan terhadap barang-barang yang kami kawal ketika kami akan memasuki ibu kota Panggalo ini. Hah? Kalian dirampok? Betul, Ki Rimbas. Bahkan beberapa orang di antara kami ada yang tewas. Barang-barang yang kalian kawal bagaimana? Mereka rampok semuanya, Ki Rimbas. Sedangkan kami yang masih hidup lari kemari. Apakah kalian tahu siapa yang merampok kalian itu? Tidak, Ki. Tidak ada satupun yang kalian kenal di antara orang-orang yang merampok kalian itu? Tidak, Ki Rimbas. Hanya saja salah seorang di antara mereka
memakai ikat kepala berlambangkan kerajaan Darmasraya. Darmasraya? Betul, Kirimbas. Apa yang telah terjadi dengan Kanjeng Gusti sehingga orang-orang Darmasraya mulai mengacau kemari? Ini berapa Kisana? Oh, ini kain yang bagus. Harganya 10 kepeng nih. 10 kepeng? Mahal sekali. Ya, harga-harga sekarang memang mahal. Karena barang-barang susah masuk ke ibu kota Panggalo. Tapi untuk orang secantik Nyai, harga sebegitu sudah cukup lah. Tukang kain ini mulai kurang ajar bicaranya. Iya, barang dagangan yang dibawa kemari sering dirampok oleh orang-orang Darmasraya. Sehingga harga menjadi mahal. Tapi untuk Nyai, harga ini sudah aku turunkan. Pasti perampok itu adalah anak buah Ki Jabrik. Tapi mereka memakai lambang kerajaan Darmasraya. Boleh kurang Kisana? Aduh, mana bisa Nyai. 5 kepeng? Kalau 5 kepeng, kau harus jadi istriku dulu Nyai. Bagaimana? Kurang ajar. Apa Kisanak bisa bicara lebih sopan? Wah, Nyai, kalau kamu marah begitu, kamu bertambah cantik. Aduh. Ini lagi. Kau harus dibunuh. Minggir kalian. Minggir. Kalau kalian tidak senang, lapor pada raja kalian atau lapor pada calon permaisuri kalian. Akan aku hajar mereka. Anindya mengamuk bagaikan banteng luka. Setiap ada yang mendekat, pasti terkapar dihajar oleh dia. Sehingga orang-orang di tengah pasar itu tidak berani lagi mendekat. Mereka lari berhamburan, mereka menjauh. Sehingga tinggal Anindya sendirian di tengah pasar itu, tanpa peduli pada orang yang menontonnya dari jauh. Anindya kemudian meninggalkan pasar. Setelah Anindya jauh, orang kembali ramai menolong tukang kain yang pingsan. Dan menolong orang-orang yang terkapar terkena sambaran kaki Anindya. Tidak lama kemudian, datanglah sepasukan prajurit untuk menangkap Anindya. Tetapi Anindya sudah tidak tampak lagi batang hidungnya. Gadis cantik itu hilang bagai ditelan bumi. Maaf Kirimbas, saya ingin menghadap Kanjeng Gusti Batara. Kanjeng Gusti sedang pergi ke kerajaan Darmasraya. Aduh Kirimbas, kepada siapa saya harus melaporkan kejadian yang menimpa diri saya ini? Biar aku yang menerima laporanmu. Nah, apa yang terjadi? Tadi pagi, ketika saya sedang berdagang kain, saya dipukul oleh seorang perempuan Kirimbas. Hah? Seorang perempuan memukulmu? Betul Ki. Kalau hanya dipukul oleh seorang perempuan, kenapa kau harus lapor kemari di sana? Perempuan itu cantik sekali Kirimbas. Nah, apalagi perempuan itu cantik. Seharusnya kau senang dipukul oleh seorang perempuan cantik. Tapi perempuan ini ganas sekali Kirimbas. Ganas? Ganas bagaimana? Dia memukul saya sampai pingsan. Dan kata orang yang menyaksikan, setelah itu dia mengamuk. Sehingga banyak orang-orang di pasar yang jatuh terkapar dihajarnya. Dia mengamuk seperti itu? Betul Ki. Sehingga aku dan kawan-kawan yang lain minta perlindungan supaya kami tetap tenang berjualan di pasar. Apakah prajurit yang berada di pasar tidak menolong kalian? Prajurit yang berjaga di pasar itu hanya satu orang Kirimbas. Sehingga dia lari dulu meminta bantuan. Lalu? Setelah agak lama, setelah perempuan cantik itu pergi, baru sepasukan prajurit datang. Betul begitu? Betul Kirimbas, saya melihatnya sendiri. Bahkan sebelum perempuan itu pergi, dia sempat menantang Kanjeng Gusti Batara. Bahkan dia menantang calon permaisuri Kanjeng Gusti untuk berkelahi. Calon permaisuri? Dari mana dia tahu bahwa Kanjeng Gusti mempunyai calon permaisuri? Entahlah Kirimbas, kami sendiri tidak tahu kalau Kanjeng Gusti mempunyai calon permaisuri. Baik, akan aku kerahkan sepasukan prajurit untuk berjaga-jaga di sekitar pasar, supaya kalian bisa berjualan dengan tenang. Terima kasih Kirimbas. Harindana menceritakan tentang kehebatan Batara kepada Senopati Kerajaan Darmasraya. Senopati tua itu mulai ragu akan kemampuannya sendiri untuk menangkap Batara. Namun dia masih ingin menghadapkan Batara kepada Sri Baginda Raja Darmasraya. Sementara itu perampok yang tergabung di dalam kelompok Harimau Kumbang sudah mulai melakukan aksi mereka. Pedagang-pedagang yang membawa dagangannya masuk ke ibu kota Panggalo. Mereka rampok dan mereka bunuh. Bahkan suatu hari, Anindya mengamuk di dalam pasar Panggalo. Sehingga membuat para pedagang di dalam pasar itu menjadi gelisah. Walau kesalahan bukan terletak pada Anindya, kejadian itu membuat Ki Rimbas sebagai petinggi keraton Panggalo menjadi gelisah. Sehingga dia berharap agar Batara cepat kembali dari kerajaan Darmasraya. Siapa? Aku Batara. Oh, Aki Patok. Iya.
Ternyata Aki bisa melewati penjagaan beberapa prajurit yang menjaga kemahku, sehingga Aki sampai di sini. Ya, kalau hanya dijaga oleh manusia biasa seperti itu, aku masih bisa melewatinya, Batara. Oh, iya. Aku tahu kemampuan Aki Patok untuk menyelusup seperti ini. Tapi rubahlah bentuk Aki Patok ke dalam bentuk manusia, supaya orang tidak terkejut melihat Aki Patok. Siapa yang akan terkejut, Batara? Tidak ada orang di dekat kemahmu ini. Paling-paling Wulandari yang berada di kemah sebelah sana. Wulandari sudah tidur. Dia tidak akan tahu kedatangan Aki Patok. Nah, sudahlah. Aku lebih suka dalam keadaan bentuk asliku ini. Ya, terserah Aki Patok lah. Dari mana saja Aki Patok selama ini? Aku selalu mengikuti perjalananmu, Batara. Aki Patok selalu berada di dekatku? Iya, tapi tidak begitu dekat. Sehingga kau sendiri tidak akan tahu kalau aku selalu di dekatmu. Tapi aku tahu semua kejadian yang kau alami, Batara. Bahkan aku tahu bagaimana orang-orangmu mengikat para pengawal senopati kerajaan Darmasraya. Ternyata Aki Patok cocok menjadi pasukan pengintai. Nah, kau ini ada-ada saja, Batara. Pasukan khususmu lebih hebat dariku. Bahkan sangat hebat. Sehingga dalam sekejap mereka bisa meringkus pasukan senopati Darmasraya yang juga sangat terlatih. Apakah pasukan senopati itu tahu siapa yang mengikat mereka, Aki Patok? Mereka tidak tahu, Batara. Karena sebelum mereka diikat, mereka telah dipukul dulu sampai pingsan oleh orang-orangmu. Iya. Batara, bukankah di dekat perkemahanmu ini adalah Telaga Sore? Betul, Aki. Ada apa? Kemarin sore aku berada di dekat Telaga Sore. Tapi aku tidak berani masuk. Karena takut terkena pagar gaib yang masih dipasang di sana. Tapi tiba-tiba aku melihat seseorang keluar dari bawah akar pohon beringin tua yang terletak di dekat pagar gaib Telaga Sore. Orang itu tidak melihatku. Mungkin karena hari sudah senja. Lalu orang itu pergi setelah memindahkan sebuah batu besar. Dan setelah aku dekati, ternyata di bawah akar pohon beringin besar itu ada lubang yang menyerupai gua. Lubang itu ditutup oleh sebuah batu besar yang dipindahkan oleh orang tadi. Aku angkat batu besar itu. Lalu aku masuk dan aku telusuri gua itu. Dan ternyata aku muncul di tengah-tengah air telaga tanpa terkena pagar gaib yang dipasang di sekeliling Telaga Sore. Hah? Apakah orang itu Gandini? Bukan. Orang itu laki-laki. Apakah melalui lubang itu kitab dua mustika dicuri orang? Tapi yang mencuri kitab dua mustika itu bukan laki-laki, Aki Patok, tapi Gandini. Mungkin saja orang itu adalah kawan Gandini, Patok. Oh. Ternyata di sana ada jalan rahasia yang tidak pernah diketahui oleh Nyi Guru. Cepatlah periksa tempat itu, Batara. Sebelum orang leluasa keluar masuk Telaga Sore. Biar sajalah dulu, Aki. Karena tidak ada apa-apa lagi yang perlu dijaga di dalam Telaga Sore. Karena kitab dua mustika sudah hilang. Aku sedang rumit memikirkan hubungan Panggalo dengan kerajaan Darmasraya. Tampaknya kerajaan Darmasraya akan mencoba menghancurkan kerajaan Panggalo. Batara, apakah pagi ini kita akan melanjutkan perjalanan ke Panggalo, Kakang? Iya, Wulandari. Kita harus cepat sampai ke Panggalo. Karena aku khawatir kalau Darmasraya mengirim orang-orangnya untuk mengacau di sana. Tapi boleh kan kalau aku tidak ikut bersama Kakang Batara ke Panggalo? Kau mau kemana, Wulan? Kakang, Telaga Sore sudah tidak jauh dari sini. Aku ingin pergi ke Telaga Sore. Telaga Sore? Iya, aku sudah sangat rindu pada Telaga Sore. Karena tempat itu sudah seperti kampung halamanku sendiri. Saat sekarang ini sangat berbahaya kau berjalan sendirian, Wulan. Aku yakin kalau gerak-gerik kita sedang diawasi oleh orang-orang Darmasraya. Kakang jangan khawatir. Telaga Sore sudah sangat dekat. Dan lagi Telaga Sore ada pagar gaibnya. Tidak akan ada satu orang pun yang bisa mendekati aku. Wulandari tidak tahu kalau Aki Patok menemukan jalan rahasia untuk masuk ke Telaga Sore. Boleh kan, Kakang Batara? Kalau begitu kau harus bersamaku ke Telaga Sore. Lalu pasukan Kakang ini bagaimana? Apakah mereka kita bawa masuk semua ke Telaga Sore? Tidak. Mereka akan meneruskan perjalanan ke Panggalo. Mereka akan dipimpin oleh Padato. Kakang tidak usah memikirkan aku. Aku bisa sendiri. Silahkan Kakang meneruskan perjalanan ke Panggalo bersama rombongan ini. Nanti, suatu saat aku akan menyusul Kakang Batara ke Panggalo. Tanpa kau, aku rasanya kesepian, Wulan. Mari, kita sama-sama ke Telaga Sore. Kakang Batara? Ternyata Kakang lebih mementingkan aku daripada keraton Panggalo. Musuh Mak Rompang tinggal kita berdua, Wulandari. Kita harus selalu bersama, sehingga kita bisa menghadapi Mak Rompang itu bersama-sama. Sebaiknya kita istirahat dulu sebentar, Wulan. Kasihan kuda-kuda ini. Mereka sudah menempuh perjalanan yang cukup jauh. Baik, Kakang. Itu, di sana ada sungai kecil. Kuda-kuda ini pasti haus. Ayo, mari kita ke sana. Hop. Hop. Biarkan kuda-kuda itu minum dan beristirahat sebentar. Telaga Sore masih beberapa ribu tombak lagi ke barat. Segar sekali
air sungai ini. Aku benar-benar rindu dengan suasana seperti ini. Aku masih heran. Mengapa kau masih saja ingin tinggal di Telaga Sore ini? Bukankah kau selama ini kesepian di sana? Lagi pula Nyi Guru sudah wafat. Tentu akan membuatmu bertambah sedih bila setiap hari melihat makammu di sana. Memang beliau sudah tiada. Tapi dengan mengurus makamnya, aku seakan bisa melepas rinduku padanya. Selain itu, di Telaga Sore dunia terasa lebih tentram, Kang. Jauh dari keramaian. Jauh dari segala macam tipu daya manusia. Kalau tidak karena Kang Batara, tentu aku tidak akan meninggalkan Telaga Sore seperti sekarang ini. Ya, sudahlah. Aku tetap akan menemanimu. Kalau kau memang ingin terus tinggal di Telaga Sore. Apa itu? Ada apa, Kang? Coba kau lihat di sana. Di sebelah barat. Ada cahaya aneh di atas pohon besar itu. Iya, aku melihatnya, Kakang. Cahaya berpendar-pendar. Kau tahu cahaya apa itu? Entahlah. Aku belum pernah melihat sebelumnya. Cahaya itu berwarna biru. Cahaya itu tampak aneh sekali di waktu hari menjelang malam seperti ini. Sebaiknya kita segera ke sana. Mungkin ada sesuatu di bawah pohon besar itu. Ayo, Kang. Mari kita ke arah cahaya itu. Sebelum cahaya berpendar itu hilang. Harap ini enak sekali. Kau mau mencobanya, Anindya? Ini. Tidak, aku tidak suka minum arak. Mari kita rayakan keberhasilan kita menjarah rombongan kereta tadi ya. Ayo, mari kita minum. Enak saja kau bicara. Bukan kau yang menjarahnya, tapi kami. Kau enak saja duduk-duduk di sini. Tapi aku yang mengaturnya. Benar kan? Anindya, malam ini kau tampak cantik sekali. Ada-ada saja. Ayolah. Aduh, tanganmu mulus sekali. Kisabra, jangan memegang tanganku seperti ini. Aku suka tangan yang halus begini. Dasar tuan dulu, tidak tahu malu. Diam kau. Tidak kena. Jadi berlipat-lipat. Lucu sekali. Ayo cepat, kita semakin dekat kepada cahaya berpendar itu. Cahaya berpendar yang berwarna biru itu tampak aneh sekali. Berpendar di atas sebuah pohon rindang yang besar. Cahaya biru berpendar itu sampai menyinari sekelilingnya, mengalahkan cahaya bulan purnama saat itu. Batara dan Wulandari memacu kuda mereka ke arah pohon yang besar itu. Mereka terus memacu kuda mereka sebelum cahaya itu hilang. Aneh sekali. Sudah lama kita mengejar cahaya itu, tapi mengapa tidak pernah sampai? Sepertinya pohon itu selalu berada pada jarak yang sama di depan kita, Kakang. Sebaiknya kita berhenti dulu sebentar. Baik, Kakang. Mengapa kuda-kuda ini menjadi takut? Mereka sulit dikendalikan. Kudaku juga sulit sekali dikendalikan. Tiba-tiba saja menjadi liar dan ketakutan. Aku harus cepat-cepat menyikat kuda-kuda ini agar tidak lari. Kakang, tolong pegang tali kekang kudaku ini. Dia semakin liar saja. Kenapa kuda-kuda itu menjadi ketakutan sekali? Apakah karena cahaya berpendar itu? Iya, cahaya berpendar itu melalui mereka. Lihat, cahaya biru berpendar itu mulai berganti menjadi putih. Cahaya itu tampak menyilaukan sekali. Kuda-kuda itu semakin ketakutan. Cahaya itu pertama terang dan menyilaukan. Jangan tatap cahaya itu. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-21 Perang Tanding. Dipersembahkan oleh Denhas Adia Suara
bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Menpas Kapsul, tablet obat kuat dan pegal linu Duterema, dan jamu godok Cap Gorilla. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.